Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi kita dalam program Syiar Madrasah Ramadan. Program edukatif untuk siswa-siswi madrasah di seluruh Indonesia dengan materi pembahasan mengenai baca tulis dan kandungan Al-Quran, sejarah Islam di Nusantara, pendidikan akhlak dan sains. Gimana nih adik-adik puasanya? Masih semangat kan? Meskipun segala aktivitas di luar rumah sekarang dibatasi. Namun semangat puasa dan belajar tidak boleh surut ya. Karena hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan pesantren. Pesantren tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pendidikan di Nusantara yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat penting dan memiliki jasa yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bisa dibilang pesantren adalah lembaga yang sudah sangat tua umurnya. Namun sampai sekarang masih tetap eksis loh, bahkan perkembangannya cukup pesat. Salah satunya melalui modernisasi sistem pesantren. Dan dalam perjalanannya sampai sekarang, pesantren telah melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa yang berkontribusi bagi Indonesia, bahkan dunia loh. Hebat bukan? Kita akan membahasnya lebih lengkap. Namun sebelumnya kita lihat dulu yuk profil pengajar kita hari ini yang berasal dari Universitas Wali Songo Semarang. Profesor Dr. Haji Imam Taufik Magister Agama. Ialah sosok guru besar ilmu tafsir Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, sekaligus mengampu sebagai rektor. Perguruan tinggi yang mengusung konsep Smart and Green Campus. Selama karirnya di bidang pendidikan, pria kelahiran Jombang ini telah melalui berbagai pelatihan di tingkat nasional hingga internasional. Saat ini beliau juga aktif sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Falah Besongo, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan juga Ketua Bidang Litbang Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Masjid Baitur Rahman Jawa Tengah. Nah, itu dia profil pengajar kita hari ini, Profesor Imam Taufik, yang akan menjelaskan lebih detail mengenai sejarah dan perkembangan pesantren. Tapi sesaat lagi ya, dan jangan lupa loh, akan ada kuis di akhir acara yang bisa adik-adik ikuti, jadi tetap di Syiar Madrasah Ramadan. Kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Sudah siap untuk menyimak pelajaran hari ini, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan pesantren. Simak baik-baik ya, silakan Profesor Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
tentu memiliki semangat mengabdi yang hebat kepada bangsa dan agama. Saat ini tidak bisa kita anggap remeh. Jumlah pesantren di Indonesia cukup luar biasa besar dan banyaknya. Tahun 2019 misalnya, jumlah pesantren 27.722. Belum lagi jumlah santri yang aktif 4 juta, sekitar 4 juta. Banyak pesantren-pesantren yang memberikan kontribusinya, yang berjuang dan real telah berjasa pada bangsa kita. Pesantren-pesantren salaf misalnya, pesantren Tambak Beras, pesantren Lepoyo, pesantren Rejoso, pesantren Sarang. Banyak pola model pesantren di Indonesia karena saking banyaknya pesantren itu. Pola kepemimpinan dan respon terhadap perkembangan zaman ilmu dan pengetahuan, itulah yang melahirkan variatif dan keragaman pesantren kita. Tidak heran, banyak gambaran dan model pesantren yang muncul di Indonesia karena basis keilmuan para kiainya dan juga karena ilmu yang dikaji dalam pesantren itu. Misalnya, ada pesantren yang fokusnya pada ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ilmu kalam. Ada yang pesantren fokusnya pada ilmu syariah atau ilmu fikih, ada ilmu usul, ada yang ilmu bahasa, nahwu, sorob, bahkan ada ilmu yang dikaji panjang lebarnya di seputar ilmu hikmah atau ilmu tasawuf. Tetapi yang harus ada pada gambaran dan pikiran kita adalah meskipun pesantren itu beragam, ada ciri khusus kenapa harus disebut pesantren. Ada rukun pesantren, min arkanil ma'had. Ya, 1, kiai. Jangan lupa, pesantren kalau tidak ada kiainya tidak pernah disebut pesantren. Santri, kiai tidak bisa disebut kiai kalau tidak punya santrinya. Ya. Masjid, ya, dan yang selanjutnya adalah asrama atau pondok, dan tentu ada kitab kuning yang dikaji, yang dibahas. Karakter itulah yang menjadi rukun utama pesantren. Wah, ternyata jumlah pesantren di Indonesia hampir mencapai angka 30.000 dengan jumlah santri kurang lebih 5 juta orang.